Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa amalan wa ikhlasan taqarribuna ilaika amina amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, mari kita buka ngaji kita kali ini dan baca surat Al-Fatihah ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil habibil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu surat al-ladzina dhalin. Amin. Kita udah nyampe hadis yang ke-9 ya. Hadis yang ke-9 ini meskipun singkat, akan tetapi makna yang terkandung di dalamnya sangatlah dalam. Akan tetapi pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini yang tidak begitu panjang sangatlah banyak. Akan tetapi prinsip-prinsip hidup yang dapat kita ambil dari hadis ini sangatlah berharga dan penting. Langsung aja kita baca hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Di sini ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan, yaitu tentang nama Abu Hurairah. Perlu dicatat di dalam buku, perlu diingat-ingat di dalam memori otak, perlu dihafalkan dan disimpan di dalam hati tentang satu hal penting ini. Tentang apa? Tentang nama Abu Hurairah. Kita sebagai santri harus tahu tentang nama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Abu Hurairah, nama Abu Hurairah ini nama asli. Abu Hurairah ini para ulama berselisih pendapat sampai 30 lebih nama. Saya ulangi lagi, para ulama berselisih pendapat sampai lebih dari 30 nama dari Abu Hurairah. Akan tetapi pendapat yang paling kuat nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr, sesuai yang tertulis di dalam kitab kalian ini. Saya ulangi lagi, pendapat yang paling kuat nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi nanti ketika kalian ditanya, siapa nama Abu Hurairah? Jangan langsung dijawab Abdurrahman bin Sakhr. Kalian sebagai seorang yang pernah belajar di pesantren, seorang yang pernah belajar hadis, ketika ditanya siapa nama Abu Hurairah, kalian harus bisa menjelaskan bahwasanya nama Abu Hurairah para ulama berselisih pendapat sampai lebih dari 30. Nah, pendapat yang paling kuat adalah Abdurrahman bin Sakhr. Kalian harus bisa menjelaskan seperti itu ya. Radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, ma sesuatu nahaitukum anhu, yang aku larang pada kalian, fajtanibuhu, maka jauhilah. Kita dilarang untuk meminum minuman keras,
maka kita jauhi minum minuman keras. Kita dilarang untuk mencuri, maka kita jauhi perbuatan mencuri. Kita dilarang untuk berbuat curang, berbuat curang dalam ujian, berbuat curang dalam jual beli dan lain sebagainya. Maka kita tinggalkan perbuatan curang. Kita dilarang untuk berzina, maka kita jauhi perbuatan zina. Tanpa ada pertanyaan dan banyak tanda tanya di dalam pikiran kita. Kenapa kita dilarang ini? Kenapa kita dilarang itu? Kenapa? Apa yang dilarang ya sudah kita jauhi. Wama amartukum dan wama amartukum bihi, apa yang aku perintahkan pada kalian, faf'alu, maka lakukanlah, minhu mastata'tum, sebisa kalian. Kita diperintahkan untuk melakukan sholat, ya udah kita sholat. Kita diperintahkan untuk puasa di bulan Ramadan, ya udah kita puasa di bulan Ramadan. Kita disuruh untuk membayar zakat, maka kita membayar zakat sesuai dengan syarat dan ketentuan, tanpa ada banyak pertanyaan, tanpa ada banyak tanda tanya di dalam hati dan pikiran kita. Kenapa kita disuruh ini? Kenapa kita disuruh itu? Kenapa? Tanpa banyak pertanyaan. Karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah hamba sahaya karena kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintah ini ya kita laksanakan, kita dilarang ini ya kita jauhi, kayak gitu. Kalian tahu budak itu mungkin saya sudah pernah cerita, budak itu disuruh ini dilakukan, disuruh itu dilakukan, dilarang ini dilakukan, baik malam baik siang semua dilakukan. Mungkin kayak pembantu tapi lebih rendah dari pembantu. Pembantu itu kalau disuruh ini itu masih dibayar, masih dikasih makan, masih dikasih waktu untuk istirahat. Tetapi kalau budak tidak, disuruh ini disuruh itu, dikasih makan nggak dikasih makan, dikasih bayaran nggak dikasih bayaran, disuruh siang disuruh malam, harus melaksanakan perintah tuannya. Begitu juga dengan kita ini merupakan hamba sahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih maupun maha penyayang. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada manfaat yang kembali kepada kita, karena Allah menyayangi kita. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat nabinya, lewat agamanya, pasti di sana ada bahaya. Larangan Allah pasti di sana ada bahaya yang nanti kembalinya kepada kita. Kita akhirnya terhindar dari bahaya. Tidak ada zat yang lebih mengasihi dan menyayangi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui nabinya Nabi Muhammad, maka segala sesuatu yang diperintahkan pasti ada manfaat yang kembali untuk kita. Segala sesuatu yang dilarang pasti ada bahaya yang akhirnya kita terhindar darinya. Makanya kata Rasulullah, apa yang aku perintahkan pada kalian, maka lakukanlah, laksanakan sebisa kalian. Apa yang aku larang dari kalian, maka jauhilah sebisa kalian, tanpa banyak pertanyaan. Kata Rasulullah seperti itu.
Jadi perintah agama dan larangan agama tidak perlu lagi kita pertanyakan, karena pasti ada manfaat bagi kita yang kembali kita, maupun ada bahaya yang akhirnya kita bisa terhindar. Wa innama ahlaka, sesungguhnya telah membinasakan alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, kasratu masailihim, banyak-banyaknya pertanyaan. Orang-orang sebelum kalian banyak yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kaum-kaum sebelum kalian banyak yang binasa karena banyaknya pertanyaan. Ada yang tahu ceritanya Nabi Musa sama Bani Israel. Dulu Nabi Musa itu pernah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi. Seharusnya ketika Bani Israel melaksanakan perintah tersebut, ya udah, perintahnya sudah selesai. Perintahnya sudah dilaksanakan. Disuruh Nabi Musa untuk menyembelih sapi, ya udah, langsung ada sapi disembelih, seret. Urusannya selesai. Akan tetapi Bani Israel itu kaum yang banyak tanya. Ketika disuruh kayak gitu, bertanya sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, engkau menyuruh kami untuk menyembelih sapi. Sapinya yang disembelih warna apa? Umurnya sapi yang disembelih umur berapa? Sapi yang disembelih dari daerah mana? Akhirnya karena banyak pertanyaan seperti itu dijawab oleh Nabi Musa. Akhirnya ketika dijawab oleh Nabi Musa, mereka kesusahan sendiri untuk menyembelih sapi sesuai dengan kriteria yang ditanyakan. Sapi yang disembelih warnanya ini, sapi yang disembelih umurnya segini, sapi yang disembelih dari daerah ini. Akhirnya mereka kesusahan mencari sapi yang sesuai dengan perintah karena banyak pertanyaan. Kesusahan sendiri, kerepotan sendiri, akhirnya repot-repot sendiri. Karena apa? Karena banyak pertanyaan. Kalau disuruh oleh agama ini, udah laksanakan. Kalau Allah dan Rasulnya melarang ini, udah jauhi. Jangan banyak pertanyaan. Sekali lagi, karena setiap perintah yang diberikan pasti ada manfaatnya. Karena dalam setiap larangan yang dilarang, pasti di sana ada bahaya yang akan menimpa. Waqtilafuhum ala anbiya'im, dan banyak umat-umat sebelum kalian banyak bertanya dan juga banyak berselisih pada nabi-nabinya. Mereka ketika Nabi bilang ini, mereka berdebat, mereka bertanya, mereka tidak setuju dan lain sebagainya. Jangan kayak gitu, jangan seperti umat-umat terdahulu. Kalau disuruh ini, ya udah laksanakan. Kalau dilarang ini, ya udah kita jauhi. Itu ya, biar kita nanti menjadi seorang muslim yang taat, seorang muslim yang taat, orang beriman yang imannya kuat. Ketika disuruh jangan banyak tanya, ketika dilarang jangan banyak tanya. Ya udah, kita laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya. Begitu juga dengan peraturan pesantren, begitu juga dengan apa yang ada di dalam pondok kita. Semua larangan, semua perintahnya itu semuanya kembali kepada kita. Peraturan-peraturan, kita diperintah untuk jamaah, kita diperintah untuk belajar, kita diperintah untuk menghafalkan Quran, jam segini harus gini, jam segini harus gini. Semuanya
demi kebaikan kita sendiri. Jangan banyak tanya. Ya udah, kita laksanakan aja. Kayak gitu. Apabila dilarang di pesantren, dilarang ini, dilarang bawa HP, dilarang bawa ini, dilarang begini, dilarang begitu. Ya udah, kita jauhi karena kita yakin larangan tersebut apabila dilakukan ada bahayanya. Dilarang bawa HP karena biar belajar kita fokus. Kita fokus belajar di dalam pesantren. Kalian sudah merasakan sendiri bagaimana belajar di rumah. Banyak mainnya atau banyak belajarnya? Ayo, banyak buka Instagramnya apa buka bukunya? Banyak buka gamenya apa buka Al-Qur'annya? Banyak Instagramnya atau banyak buka membantu orang tuanya? Atau banyak membuka hadis-hadisnya, menghafalkan hadis-hadisnya, membuka buku pelajarannya? Ayo, kalian tahu sendiri. Maka harus kita sadari bahwasanya peraturan yang ada di pesantren adalah untuk kebaikan kita. Jangan banyak bertanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.